Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali cu di Dongeng Abah. Seperti biasanya cu, Abah punya satu cerita lagi untuk Abah bagikan. Untuk cerita kali ini, Abah beri judulnya Siasat Dukun Cabul. Selamat menyimak ya cu. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat seorang dukun tua yang terkenal karena keahliannya dalam ilmu hitam. Suasana selalu tegang ketika namanya disebut. Tetapi ada rahasia kelam yang menyelimuti reputasinya. Cerita dimulai di malam yang gelap ketika seorang penduduk desa menyusuri hutan untuk mencari pertolongan dari dukun tersebut. "Dukun, saya membutuhkan bantuanmu. Anak saya sakit parah." "Masuklah. Namamu?" "Saya Raden, Dukun." Dukun menatapnya dengan mata yang penuh teka-teki. Dan ruangan itu dipenuhi dengan bau wangi rempah-rempah di sudut ruangan. Di sudut ruangan terlihat bayangan-bayangan aneh. "Apa yang terjadi pada anak saya, Dukun?" "Ada cara untuk menyembuhkannya. Tetapi kita perlu membuat perjanjian." Penduduk itu merasa ada yang tak benar. Tetapi keputusannya dipengaruhi oleh keputusasaan. Mereka memulai ritual yang aneh. Dan dalam gelapnya malam, terdengarlah suara-suara gaib dan seram. Pagi tiba dengan kabar duka, anak Raden semakin sakit. Dan desa dihantui oleh kegelapan yang tak wajar. Raden dengan perasaan bersalah kembali menemui dukun tersebut. "Anak saya semakin buruk, Dukun. Apa yang telah kita lakukan?" Dengan senyum misterius, "Ini adalah bagian dari perjanjian kita. Untuk menyembuhkan, kita harus memberi sesuatu yang berharga." "Apa yang harus saya berikan?" "Sebuah nyawa. Pilihlah seseorang yang rela untuk dikorbankan demi kesembuhan anakmu." Raden terguncang, tetapi ketakutannya melampaui nuraninya. Ia pun pulang dengan beban pikiran yang berat. Malam itu, di tengah hutan yang gelap, Raden dan sekelompok penduduk memilih korban untuk memenuhi tuntutan dukun. Mereka mengadakan pertemuan rahasia, dan bayangan-bayangan mereka disulap menjadi siluet yang menyeramkan oleh kekuatan gaib. "Kita tidak bisa melanjutkan ini." Raden pun gemetar. "Tapi anak saya..." Mereka merenung sejenak, terhanyut dalam ketakutan dan penyesalan. Sementara hutan itu sendiri sepertinya ikut berkabung. Pagi menjelang, desa itu diliputi oleh aura keheningan yang menyeramkan. Anak Raden masih terbaring sakit, dan desa mengetahui tentang perjanjian gelap yang telah mereka lakukan. Sebuah ketakutan menggelayuti hati penduduk. Seorang tokoh misterius muncul di desa. Seseorang yang dikatakan memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu lama. Ia mendekati Raden. "Apa yang telah kalian lakukan sangatlah berbahaya. Ada cara lain untuk menyembuhkan tanpa melibatkan kekuatan gelap." "Bisakah kau membantu kami?" "Tentu. Tetapi harga yang harus dibayar tidaklah ringan. Kalian harus menghentikan perjanjian dengan dukun itu."
Raden dan sejumlah penduduk merencanakan untuk mengakhiri perjanjian tersebut dan memutuskan hubungan dengan dukun cabul itu. Namun, langkah mereka tidak mudah karena dukun itu memiliki kekuatan gelap yang mematikan. Malam itu, dalam ritual penuh tekanan, mereka berusaha mematahkan ikatan dengan dukun. Suara-suara aneh dan bayangan menakutkan mengelilingi mereka. Namun, tekad untuk menyelamatkan anak Raden memandu mereka. Tapi, apakah mereka mampu menghadapi kekuatan yang mereka bangkitkan sendiri? Hanya waktu yang akan memberikan jawaban. Sementara bayangan malam semakin mendalam. Dalam kegelapan malam, ritual pemutusan dengan dukun berlangsung dengan ketegangan yang memuncak. Cahaya lilin bergetar, dan suara mantra terdengar dalam nada-nada getir. Mereka merasakan kehadiran kekuatan gelap yang menentang upaya mereka. Kalian pikir bisa melarikan diri dari perjanjian kita? Kalian telah memberikan bagian dari diri kalian yang tak bisa diambil begitu saja. Namun, tokoh misterius itu menunjukkan kekuatan yang tak terduga. Ia memimpin penduduk dengan kebijaksanaan kuno dan mantra yang melawan kekuatan gelap dukun tersebut. Kita hanya bisa mengatasi kegelapan dengan cahaya. Bersatu dan kita bisa mengalahkannya. Penduduk bersama-sama menciptakan perisai cahaya yang menghalangi kekuatan gelap. Dukun itu merintih dalam kekecewaan. Sementara ritual pemutusan semakin mendekati puncaknya. Ritual tersebut memuncak dengan ledakan energi. Desa itu diliputi oleh gemuruh. Dan ketika kabut hitam menghilang, penduduk menyaksikan dukun itu lenyap. Tetapi harganya masih terasa. Anak Raden pun pulih. Tetapi desa itu meninggalkan jejak kelam yang takkan pernah terlupakan. Mereka belajar bahwa kekuatan gelap tidak dapat dianggap enteng. Dan hanya dengan keberanian dan persatuan, mereka bisa melawan kegelapan yang mengancam. Setelah kepergian dukun cabul itu, desa mencoba pulih dari bayang-bayang yang menyelimuti mereka. Namun, ada ketidakpastian yang mengendap di hati penduduk. Tokoh misterius itu tetap di desa untuk membimbing mereka melalui proses penyembuhan. Kalian telah menghadapi kekuatan yang gelap. Dan sekarang kalian harus membangun kekuatan cahaya di dalam diri kalian sendiri. Penduduk mulai belajar tentang ilmu pengetahuan yang benar-benar memahami dan menghormati kekuatan alam. Mereka merenungkan kebijaksanaan lama dan meyakini bahwa kekuatan yang sesungguhnya terletak pada keseimbangan dan keharmonisan. Namun, jejak perjanjian gelap masih tersisa. Beberapa penduduk mulai mengalami mimpi buruk dan pengaruh gaib yang tidak diinginkan. Tokoh misterius itu dengan pengetahuannya membimbing mereka untuk membersihkan diri dari sisa-sisa energi gelap. Pada suatu malam, desa itu diwarnai oleh upacara penyucian yang melibatkan elemen-elemen alam air suci. Air suci, api yang membersihkan, dan bau harum dari ramuan-ramuan penyembuhan mengisi udara. Desa itu bersatu,
membangun lapisan perlindungan melawan energi yang jahat. Dengan tekad dan keberanian, mereka melangkah maju, menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa cahaya akan selalu mengatasi kegelapan. Dan sambil melihat matahari terbit di ufuk timur, desa itu berjanji untuk merajut kisah-kisah baru yang penuh harapan dan kedamaian. Nah, demikian cerita dari Dongeng Abah di episode kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya ya Tunggu cerita Abah selanjutnya ya